Ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami mahasiswa Sistem Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya pada tahun 2021 sampai 2022 dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang diajar oleh Pak Firdaus M.Com dengan materi yang akan kami jelaskan mengenai desain arsitektur pendekatan yang direkomendasikan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang mana ada Rizky Elindasari, Nur Aldila Humairo, Revi Aprilia Maharani, Haikal Diputara, Afif Ildiansyah, Ihadi Rashid Albaki, Bintang Tandika Pradana, serta Septiani Kusumaningrum. Untuk selanjutnya, silakan kami untuk langsung saja memberikan materi yang akan kami sampaikan mengenai materi ini. Dimulai dengan Saudari Rizky Elindasari. Kepada Saudari Rizky dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama mengenai arsitektur perangkat lunak. Apa itu arsitektur? Sama seperti denah rumah yang hanya merupakan representasi dari bangunan, representasi arsitektur perangkat lunak bukanlah produk operasional. Sebaliknya, ini adalah representasi yang memungkinkan untuk menganalisis efektivitas desain dalam memenuhi persyaratan yang dinyatakan, mempertimbangkan alternatif arsitektur pada tahap ketika membuat perubahan desain yang masih relatif mudah, dan mengurangi resiko yang terkait dengan konstruksi perangkat lunak. Definisi ini menekankan peran komponen perangkat lunak dalam representasi arsitektur apapun. Dalam konteks desain arsitektur, komponen perangkat lunak dapat berupa sesuatu yang sederhana, seperti model, program, atau kelas berorientasi objek, tetapi juga dapat diperluas untuk menyertakan database dan middleware yang memungkinkan konfigurasi jaringan klien dan server. Next. Mengapa arsitektur penting? Dalam sebuah buku yang didedikasikan untuk arsitektur perangkat lunak, Bas dan rekan-rekannya mengidentifikasi 3 alasan utama mengapa arsitektur perangkat lunak itu penting. Pertama, arsitektur perangkat lunak menyediakan representasi yang memfasilitasi komunikasi di antara semua pemangku kepentingan. Kedua, arsitektur menyoroti keputusan desain awal yang akan memiliki pengaruh besar berdampak pada semua pekerjaan rekayasa perangkat lunak yang mengikuti. Ketiga, arsitektur merupakan model yang relatif kecil tentang bagaimana komponen sistem terstruktur dan bekerja sama. Membuat keputusan yang baik saat mendefinisikan arsitektur perangkat lunak sangat penting untuk keberhasilan produk perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak mengatur struktur sistem dan menentukan kualitasnya. Deskripsi arsitektur. Masing-masing dari kita memiliki gambaran mental tentang apa arti kata arsitektur. Implikasinya adalah bahwa pemangku kepentingan yang berbeda akan melihat arsitektur perangkat lunak yang diberikan dari sudut pandang yang berbeda, yang didorong oleh rangkaian perhatian yang berbeda. Ini menyeratkan bahwa deskripsi arsitektur sebenarnya adalah seperangkat produk kerja yang mencerminkan pandangan yang berbeda dari sistem. Smolander, Rossi, dan Purau telah mengidentifikasi beberapa metafora yang memiliki pandangan berbeda dari arsitektur yang sama yang digunakan pemangku kepentingan untuk memahami istilah arsitektur perangkat lunak. Metafora blueprint tampaknya paling akrab bagi para pemangku kepentingan yang menulis program untuk mengimplementasikan suatu sistem. Pengembang menganggap deskripsi arsitektur sebagai saran untuk mentransfer informasi eksplisit dari arsitek ke perancang ke insinyur perangkat lunak yang bertugas memproduksi komponen sistem. Keputusan arsitektur. Setiap pandangan yang dikembangkan sebagai bagian dari deskripsi arsitekturan membahas masalah pemangku kepentingan tertentu. Untuk mengembangkan setiap tampilan, arsitek sistem mempertimbangkan berbagai alternatif dan akhirnya memutuskan fitur arsitektur tertentu yang paling sesuai dengan perhatian. Keputusan arsitektur itu sendiri dapat dianggap sebagai salah satu pandangan arsitektur. Alasan keputusan dibuat memberikan wawasan tentang struktur sistem dan kesesuaiannya dengan kepentingan pemangku kepentingan.
Seorang arsitek sistem dapat menggunakan template yang disarankan di bilah sisi untuk mendokumentasikan setiap keputusan utama. Untuk mengembang tangkas, Architectural Decisions Record atau ADR ringan mungkin hanya berisi judul, konteks atau asumsi dan kendala, keputusan atau resolusi, status, diusulkan, diterima, ditolak, dan konsekuensi atau implikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Rizky atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nur Aldila Humairo. Kepada Saudari Aldila, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang kelincahan dan arsitektur. Sebagian besar pengembang akan setuju bahwa penting untuk fokus pada arsitektur perangkat lunak ketika suatu sistem kompleks. Untuk alasan ini, penting untuk mengintegrasikan praktik desain arsitektur baru ke dalam model proses yang gesit. Menggunakan teknik yang disebut storyboard, arsitek memberikan kontribusi cerita pengguna arsitektur untuk proyek dan bekerja sama dengan pemilik produk untuk memprioritaskan arsitektur dengan cerita penggunaan bisnis, sprint atau unit kerja direncanakan. Arsitek bekerja dengan tim selama sprint untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang berkembang terus menunjukkan kualitas arsitektur yang tinggi, seperti yang ditentukan oleh persyaratan produk yang tidak berfungsi. Jika kualitasnya tinggi, tim dibiarkan sendiri untuk melanjutkan pengembangannya sendiri. Jika tidak, arsitek bergabung dengan tim selama sprint. Setelah sprint selesai, arsitek meninjau prototipe kerja untuk kualitas sebelum tim menyajikannya kepada pemangku kepentingan dalam tinjauan sprint formal. Proyek tangkas yang dijalankan dengan baik memanfaatkan pengiriman produk kerja berulang, termasuk dokumentasi arsitektur, dengan setiap sprint. Meninjau produk kerja dan kode yang muncul dari setiap sprint adalah bentuk tinjauan arsitektur yang berguna. RDA adalah proses yang berfokus pada kapan, bagaimana, dan siapa yang harus membuat keputusan arsitektur pada tim proyek. Pendekatan ini juga menekankan peran arsitek sebagai pelayan, pemimpin daripada pembuat keputusan otokratis dan konsisten dengan filosofi tangkas. Arsitek bertindak sebagai fasilitator dan berfokus pada bagaimana tim pengembangan bekerja untuk mengakomodasi masalah non-teknis pemangku kepentingan, misalnya bisnis, keamanan, kegunaan. Tim tangkas biasanya memiliki kebebasan untuk melakukan perubahan sistem saat persyaratan baru muncul. Arsitek ingin memastikan bahwa setiap bagian penting dari arsitektur dipertimbangkan dengan cermat dan pengembang telah berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang sesuai. Kedua masalah tersebut dapat dipenuhi dengan memanfaatkan praktik yang disebut persetujuan progresif, di mana produk yang berkembang didokumentasikan dan disetujui saat setiap jenis prototipe yang berurutan diselesaikan. Selanjutnya, gaya arsitektur. Gaya arsitektur adalah transformasi yang dikenakan pada desain keseluruhan sistem. Tujuannya untuk membantu struktur untuk semua komponen sistem. Perangkat lunak yang dibangun untuk sistem berbasis komputer juga menunjukkan salah satu dari banyak gaya arsitektur. Setiap gaya menggambarkan kategori sistem yang mencakup satu set komponen yang melakukan fungsi yang diperlukan oleh sistem. Kedua, satu set konektor yang memungkinkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antara komponen. Tiga, batasan yang menentukan bagaimana komponen dapat diintegrasikan untuk membentuk sistem. 4. Model skematik yang memungkinkan perancang untuk memahami keseluruhan properti sistem dengan menganalisis properti yang diketahui dari bagian penyusunnya. Selanjutnya 1.1
taksonomi singkat gaya arsitektur. Sebuah penyimpanan data, misalnya file atau database, berada di pusat arsitektur dan sering diakses oleh komponen lain yang memperbarui, menambah, menghapus, atau mengubah data di dalam penyimpanan. Gambar di samping mengilustrasikan gaya berpusat pada data yang khas. Perangkat lunak klien mengakses repositori pusat. Arsitektur yang berpusat pada data mempromosikan integrabilitas, artinya komponen yang ada dapat diubah dan komponen klien baru ditambahkan ke arsitektur tanpa memperhatikan klien lain. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik, terima kasih untuk Saudari Aldila. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai arsitektur aliran data, di mana arsitektur ini diterapkan ketika data input ditransformasikan melalui serangkaian komponen komputasi atau manipulatif menjadi data output. Pola pipa dan filter ini memiliki seperangkat komponen yang disebut filter, di mana bisa teman-teman lihat di gambar yang dihubungkan oleh pipa yang mengirimkan data dari satu komponen ke komponen berikutnya. Setiap filter bekerja secara independen dari komponen hulu dan hilir, dirancang untuk mengharapkan input data dari bentuk tertentu dan menghasilkan output data ke filter berikutnya dari bentuk tertentu juga. Namun, filter ini tidak memerlukan pengetahuan tentang cara kerja dari filter tetangganya. Selanjutnya, yaitu arsitektur program atau subprogram utama. Arsitektur call and return, gaya arsitektur ini memungkinkan teman-teman untuk mencapai struktur program yang relatif mudah untuk dimodifikasi dan diskalakan, di mana arsitektur ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu arsitektur program atau subprogram utama, di mana struktur program klasik ini dapat dilihat di gambar yang ada di PowerPoint, di mana ini menguraikan fungsi menjadi hierarki kontrol, di mana program utama memanggil beberapa komponen program, yang pada gilirannya dapat memanggil komponen lain seperti ilustrasi di atas. Untuk selanjutnya yaitu ada arsitektur panggilan prosedur jarak jauh, di mana komponen program utama dari arsitektur ini didistribusikan di beberapa komputer di jaringan. Untuk selanjutnya, arsitektur berorientasi objek, di mana komponen sistem merangkum data dan operasi yang harus diterapkan untuk memanipulasi data dengan komunikasi dan koordinasi antar komponennya dilakukan melalui message passing. Seperti pada gambar di sebelahnya dapat dilihat di mana berisikan diagram komunikasi UML yang menunjukkan pesan yang lewat untuk bagian login dari sistem yang diimplementasikan menggunakan arsitektur berorientasi objek. Dan selanjutnya, yaitu arsitektur berlapis, di mana struktur dasar dari arsitektur berlapis ini diilustrasikan seperti gambar di bawahnya dengan sejumlah lapisan yang berbeda definisinya, dengan masing-masing menyelesaikan operasi yang semakin dekat dengan set instruksi mesin, dengan lapisan luarnya komponen operasi antar muka pengguna layanan, lalu lapisan dalamnya berisikan komponen yang melakukan antar muka sistem operasi, dan lapisan perantaranya menyediakan layanan, utilitas, dan fungsi perangkat lunak aplikasi. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Haikal Diputara. Kepada Saudara Haikal, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Gaya arsitektur ini hanya sebagian kecil dari yang tersedia. Setelah rekayasa kebutuhan, mengungkapkan karakteristik dan batasan sistem yang akan dibangun, gaya arsitektur dan atau kombinasi pola yang paling sesuai dengan karakteristik dan batasan tersebut dapat dipilih. Dalam banyak kasus, lebih dari satu pola mungkin sesuai dan gaya arsitektur alternatif dapat dirancang dan dievaluasi. Misalnya, gaya berlapis, sesuai untuk sebagian besar sistem, dan dapat dikombinasikan dengan arsitektur pusat data di banyak aplikasi basis data. Memilih gaya arsitektur yang tepat bisa menjadi rumit. Masalah dunia nyata sering mengikuti lebih dari satu kerangka masalah.
dan model arsitektur kombinasi dapat menghasilkan. Pola arsitektur. Saat model persyaratan dikembangkan, Anda akan melihat bahwa perangkat lunak harus mengatasi beberapa masalah luas yang menjangkau seluruh aplikasi. Architectural pattern mengatasi masalah khusus aplikasi dalam konteks tertentu dan di bawah serangkaian batasan dan kendala. Pola mengusulkan solusi arsitektur yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk desain arsitektur. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Organisasi dan penyempurnaan. Karena proses desain sering meninggalkan Anda dengan sejumlah alternatif arsitektur, penting untuk menetapkan seperangkat kriteria desain yang dapat digunakan untuk menilai desain arsitektur yang diturunkan. Kontrol. Bagaimana kontrol dikelola dalam arsitektur? Apakah ada hierarki kontrol yang berbeda? Dan jika demikian, apa peran komponen dalam hierarki kontrol ini? Bagaimana komponen mentransfer kontrol dalam sistem? Bagaimana kontrol dibagi di antara komponen? Data. Bagaimana data dikomunikasikan antar komponen? Apakah aliran data terus-menerus atau apakah objek data diteruskan ke sistem secara sporadis? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini memberi desainer penilaian awal kualitas desain dan meletakkan dasar analisis arsitektur lebih rinci. Next slide. Pertimbangan arsitektur. Bushman dan Henny menyarankan beberapa pertimbangan arsitektur yang dapat memberikan panduan kepada insinyur perangkat lunak saat keputusan arsitektur dibuat. 1. Ekonomi. Perangkat lunak terbaik tidak berantakan dan bergantung pada abstraksi untuk mengurangi detail yang tidak perlu dan menghindari kerumitan. 2. Visibilitas. Keputusan arsitektur dan alasannya harus jelas untuk insinyur perangkat lunak yang meneliti modelnya. 3. Jarak. Jarak yang cukup mengarah ke desain modular, tetapi terlalu banyak jarak menyebabkan fragmentasi dan hilangnya visibilitas. 4. Simetri. Simetri arsitektur mengartikan bahwa suatu sistem konsisten dan seimbang dalam atributnya. 5. Emergence. Perilaku dan kontrol mandiri yang muncul seringkali menjadi kunci untuk menciptakan arsitektur perangkat lunak yang scalable, efisien, dan ekonomis. Pertimbangan ini tidak berdiri sendiri. Mereka berinteraksi satu sama lain dan dimoderasi oleh satu sama lain. Misalnya, jarak dapat diperkuat dan dikurangi dengan ekonomi. Visibilitas dapat diseimbangkan dengan jarak. Keputusan arsitektur. Keputusan tentang sistem arsitektur mengidentifikasi masalah desain utama dan alasan dibalik solusi arsitektur yang dipilih. Keputusan arsitektur sistem mencakup organisasi sistem perangkat lunak, pemilihan elemen struktural, dan antarmuka mereka seperti yang ditentukan oleh kolaborasi yang dimaksudkan. Dan komposisi elemen-elemen ini menjadi subsistem yang semakin besar. Hasil dari keputusan arsitektur mempengaruhi karakteristik non-fungsional sistem, dan banyak atribut kualitasnya dapat didokumentasikan dengan catatan pengembang. Pemodelan keputusan arsitektur berorientasi layanan atau SOAD adalah kerangka kerja manajemen pengetahuan yang menyediakan dukungan untuk menangkap dependensi keputusan arsitektur dengan cara yang memungkinkan mereka untuk memandu kegiatan pengembangan di masa depan. SOAD Guidance Model berisi pengetahuan tentang keputusan arsitektur yang diperlukan saat menerapkan gaya arsitektur dalam genre aplikasi tertentu. SOAD Decision Model mendokumentasikan keputusan arsitektur yang diperlukan dan mencatat keputusan yang sebenarnya dibuat oleh proyek sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Ya, baik, terima kasih untuk Saudara Haikal. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara
M. Afif Ildiansyah. Kepada Saudara Afif, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan poin 1.6, desain arsitektur. Saat desain arsitektur dimulai, konteks harus ditetapkan. Untuk mencapai hal ini, entitas eksternal, misalnya sistem lain, perangkat atau orang, yang berinteraksi dengan perangkat lunak dan sifat interaksi mereka dijelaskan. Informasi ini umumnya dapat diperoleh dari model persyaratan. Setelah konteks dimodelkan dan semua interface eksternal telah dijelaskan, Anda dapat mengidentifikasi satu set arsitektural archetype. Archetype adalah abstraksi yang mewakili satu elemen perilaku sistem. Perancang menentukan struktur sistem-sistem dengan mendefinisikan dan menyempurnakan komponen perangkat lunak yang mengimplementasikan setiap pola dasar. Berikutnya, poin 1.6.1 mewakili sistem dalam konteks. UML tidak berisi diagram khusus yang mewakili sistem dalam konteks. Insinyur perangkat lunak yang ingin tetap menggunakan UML dan mewakili sistem dalam konteks akan melakukannya dengan kombinasi diagram use case, kelas, komponen, aktivitas, urutan, dan kolaborasi. Beberapa arsitek perangkat lunak dapat menggunakan diagram konteks arsitektur atau ACD untuk memodelkan cara perangkat lunak berinteraksi dengan entitas di luar batasnya. Diagram konteks arsitektur untuk fungsi keamanan safe home ditunjukkan pada gambar di slide selanjutnya. Ini adalah diagram dari konteks arsitektur untuk fungsi keamanan safe home. Next. Untuk mengilustrasikan penggunaan ACD, pertimbangkan fungsi keamanan dari produk safe home ditunjukkan pada gambar sebelumnya. Mengontrol produk safe home secara keseluruhan dan sistem berbasis internet, keduanya berada di atas fungsi keamanan dan ditampilkan di atas fungsi. Fungsi pengawasan adalah sistem peer dan menggunakan atau digunakan oleh fungsi keamanan rumah di versi produk yang lebih baru. Pemilik rumah dan control panel adalah aktor yang memproduksi dan mengkonsumsi informasi yang digunakan masing-masing dan diproduksi oleh perangkat lunak keamanan. Akhirnya, sensor digunakan oleh perangkat lunak keamanan dan ditampilkan sebagai bawahannya, atau dengan menggambar mereka di bawah sistem target. Poin 1.6.2 mendefinisikan archetype. Archetype adalah kelas atau pola yang mewakili abstraksi inti yang sangat penting untuk desain arsitektur untuk sistem target. Secara umum, satu set archetype yang relatif kecil diperlukan untuk merancang bahkan sistem yang relatif kompleks. Sistem sasaran arsitektur terdiri dari archetype ini, yang mewakili elemen stabil dari arsitektur tetapi dapat dipakai dengan berbagai cara berdasarkan perilaku sistem. Dalam banyak kasus, archetype dapat diturunkan dengan memeriksa kelas analis yang ditentukan sebagai bagian dari model persyaratan. Melanjutkan pembahasan rumah safe home fungsi keamanan, Anda dapat menentukan archetype yang akan dibahas setelah ini. Demikian penjelasan dari saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Afif. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Yahadi Rashid Al-Baki. Kepada Saudara Yahadi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu node atau simpul, mewakili kumpulan elemen input dan output yang kohesif dari fungsi keamanan rumah. Misalnya, sebuah simpul mungkin terdiri dari satu berbagai sensor dan dua berbagai indikator alarm atau keluaran. Yang kedua yaitu detektor, sebuah abstraksi yang mencakup semua peralatan penginderaan yang memberi makan informasi ke dalam sistem sasaran. Yang ketiga yaitu indikator, sebuah abstraksi yang mewakili semua mekanisme, misalnya sirene alarm, lampu berkedip, dan bel, untuk menunjukkan bahwa kondisi alarm sedang terjadi. Yang keempat yaitu controller, sebuah abstraksi yang menggambarkan mekanisme yang memungkinkan mempersenjatai atau melucuti senjata dari node. Jika pengontrol berada di jaringan, mereka memiliki kemampuan untuk berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya yaitu menyempurnakan arsitektur. Dengan banyak komponen harus dirancang, melanjutkan contoh fungsi keamanan rumah safe home, Anda dapat menentukan set komponen tingkat atas yang membahas fungsi berikut. 1. External Communication Management atau manajemen komunikasi eksternal. Mengkoordinasikan komunikasi dari fungsi keamanan dengan entitas eksternal, seperti sistem berbasis internet lainnya,
dan pemberitahuan alarm eksternal. Yang kedua yaitu kontrol panel processing atau pemrosesan panel kontrol, yaitu mengelola semua fungsionalitas panel kontrol. Yang ketiga yaitu detektor manajemen atau manajemen detektor, mengkoordinasikan akses ke semua detektor yang terpasang pada sistem. Dan yang terakhir yaitu alarm processing atau pemrosesan alarm, memverifikasi dan bertindak pada semua kondisi alarm. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan instansi sistem. Desain arsitektur yang telah dimodelkan sampai saat ini masih tergolong tingkat tinggi. Konteks sistem telah diwakili. Arketip yang menunjukkan perubahan penting dalam domain masalah sudah didefinisikan. Struktur keseluruhan sistem terlihat jelas, dan komponen perangkat lunak utama juga sudah diidentifikasi. Namun, penyempurnaan lebih lanjut masih diperlukan. Untuk mencapai ini, sebuah instansi aktual dari arsitektur dikembangkan. Artinya, sekali lagi, itu disederhanakan dengan lebih banyak detail. Gambar di samping mengilustrasikan instansi arsitektur safe home untuk keamanan. Pada ilustrasi instansi ini, komponen manajemen detektor berinteraksi dengan penjadwal komponen infrastruktur yang mengimplementasikan polling dari setiap objek sensor yang digunakan oleh sistem keamanan elaborasi serupa yang dilakukan untuk masing-masing komponen yang diwakili. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Bintang Tandika Pradana. Kepada Saudara Bintang, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai menilai desain arsitektur alternatif. Software Engineering Institute atau SEI telah mengembangkan metode analisis trade-off arsitektur atau ATAM yang menetapkan proses evaluasi berulang untuk arsitektur perangkat lunak. Kegiatan analisis desain yang mengikuti dilakukan secara iteratif. Yang pertama adalah kumpulkan skenario. Satu set kasus penggunaan dikembangkan untuk mewakili sistem dari sudut pandang pengguna. Yang kedua adalah mendapatkan atau membawa keluar persyaratan, kendala, dan deskripsi. Lingkungan informasi ini ditentukan sebagai bagian dari rekayasa persyaratan dan digunakan untuk memastikan bahwa semua kekhawatiran pemangku kepentingan telah ditangani. Yang ketiga adalah mendeskripsikan gaya atau pola arsitektur yang telah dipilih untuk menjawab skenario dan kebutuhan. Gaya arsitektur harus dijelaskan menggunakan salah satu dari pandangan arsitektur berikut. Yang pertama adalah tampilan modul untuk analisis tugas kerja dengan komponen dan sejauh mana penyembunyian informasi telah dicapai. Yang kedua adalah tampilan proses untuk analisis kinerja sistem. Yang ketiga adalah tampilan aliran data untuk analisis sejauh mana arsitektur memenuhi persyaratan fungsional. Yang keempat adalah evaluasi atribut kualitas. Atribut kualitas untuk penilaian desain arsitektur meliputi keandalan, kinerja keamanan, rawatan, fleksibilitas, testabilitas, portabilitas, reusability, dan interoperabilitas. Yang kelima adalah identifikasi sensitivitas atribut kualitas terhadap beberapa atribut arsitektur untuk gaya arsitektur tertentu. Hal ini dapat dicapai dengan membuat perubahan kecil pada arsitektur dan menentukan seberapa sensitif atribut kualitas. Misalnya, kinerja terhadap perubahan. Atribut apapun yang signifikan dipengaruhi oleh variasi dalam arsitektur yang disebut titik sensitivitas. Yang keenam, kritik assess candidate arsitektur, mengkritik menilai calon arsitektur, menggunakan analisis sensitivitas yang dilakukan pada langkah 5. Software Engineering Institute atau SEI menjelaskan pendekatan ini dengan cara berikut. Setelah titik sensitivitas arsitektur ditentukan, menemukan titik trade-off hanyalah identifikasi elemen arsitektur yang beberapa atributnya sensitif. Misalnya, kinerja arsitektur server client mungkin sangat sensitif terhadap jumlah server performa meningkat dalam rentang tertentu dengan meningkatkan jumlah server. Jumlah server kemudian adalah titik trade-off sehubungan dengan arsitektur ini. Oke, selanjutnya 1.1.
Architectural Review atau ulasan arsitektur. Tinjauan arsitektur adalah jenis tinjauan teknis khusus yang menyediakan sarana untuk menilai kemampuan arsitektur perangkat lunak untuk memenuhi persyaratan kualitas sistem dan untuk mengidentifikasi potensi risiko apapun. Tinjauan arsitektur memiliki potensi untuk mengurangi biaya proyek dengan mendeteksi masalah desain sejak dini. Teknik tinjauan arsitektur yang paling umum digunakan dalam industri adalah yang pertama adalah penalaran berbasis pengalaman, yang kedua adalah evaluasi prototype, yang ketiga adalah tinjauan skenario, yang keempat adalah penggunaan daftar periksa. Banyak tinjauan arsitektur terjadi di awal siklus hidup proyek. Mereka juga harus terjadi setelah komponen atau paket baru diperoleh dalam desain berbasis komponen. Salah satu masalah yang paling sering dikutip yang dihadapi insinyur perangkat lunak ketika melakukan tinjauan arsitektur adalah produk kerja arsitektur yang hilang atau tidak memadai, sehingga membuat tinjauan sulit untuk diselesaikan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Bintang. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Septiani Kusumaningrum. Kepada Saudari Septi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya lanjutkan 1.2 mengenai Pattern Basic Architecture Review atau PBAR, atau mengenai ulasan arsitektur berbasis pola. PBAR adalah metode evaluasi berdasarkan pola arsitektur yang memanfaatkan hubungan pola dengan atribut kualitas. PBAR adalah pertemuan audit tatap muka melibatkan semua pengembang dan pemangku kepentingan lain yang berkepentingan. Peninjau eksternal dengan keahlian dalam arsitektur, pola arsitektur, atribut kualitas, dan aplikasi domain juga hadir. Arsitek sistem adalah presenter utama. PBAR harus dijadwalkan setelah prototipe kerja pertama atau kerangka berjalan selesai. PBAR sangat cocok untuk tim kecil yang gesit dan membutuhkan sedikit waktu dan upaya proyek ekstra. Dengan persiapan dan waktu peninjauan yang singkat, PBAR dapat mengakomodasi perubahan persyaratan dan siklus pembuatan yang singkat, dan pada saat yang sama, membantu meningkatkan pemahaman tim tentang arsitektur sistem. Next. PBAR mencakup langkah-langkah iteratif berikut. Yang pertama, identifikasi dan diskusikan atribut kualitas yang paling penting bagi sistem dengan menelusuri kasus penggunaan yang relevan. Yang kedua, diskusikan diagram arsitektur sistem dalam kaitannya dengan persyaratannya. Ketiga, bantu peninjau mengidentifikasi pola arsitektur yang digunakan dan mencocokkan struktur sistem dengan struktur pola. Keempat, dengan menggunakan dokumentasi yang ada dan kasus penggunaan sebelumnya, periksa arsitektur dan atribut kualitas untuk menentukan efek setiap pola pada atribut kualitas sistem. Yang kelima, identifikasi dan diskusikan semua masalah kualitas yang diangkat oleh pola arsitektur yang digunakan dalam desain. Yang keenam, kembangkan ringkasan singkat dari masalah yang terungkap selama pertemuan dan buat revisi yang sesuai dengan kerangka berjalan. Next. 1.3 Arsitektur Conformance Checking atau pemeriksaan kesesuaian arsitektur. Saat proses perangkat lunak bekerja melalui desain dan konstruksi, insinyur perangkat lunak harus bekerja untuk memastikan bahwa sistem yang diimplementasikan dan berkembang sesuai dengan arsitektur yang direncanakan. Banyak hal, misalnya persyaratan yang saling bertentangan, kualitas teknis, tekanan tenggat waktu, menyebabkan penyimpangan dari arsitektur yang ditentukan. Jika arsitektur tidak diperiksa kesesuaiannya secara berkala, penyimpangan yang tidak terkendali dapat menyebabkan erosi arsitektur dan mempengaruhi. Kemudian Static Architecture Conformance Analysis atau SACA mengenai analisis kesesuaian arsitektur statis, menilai apakah sistem perangkat lunak yang diimplementasikan konsisten dengan model arsitekturnya. Formalisme misalnya UML yang digunakan untuk memodelkan arsitektur sistem menyajikan organisasi statis komponen sistem dan bagaimana komponen berinteraksi. Seringkali model arsitektur
digunakan oleh manajer proyek untuk merencanakan dan mengalokasikan tugas kerja, serta untuk menilai kemajuan implementasi. Next, ringkasan. Yang pertama, arsitektur perangkat lunak memberikan pandangan holistik dari sistem yang akan dibangun. Ini menggambarkan struktur dan organisasi komponen perangkat lunak, propertinya, dan hubungan di antara mereka. Komponen perangkat lunak termasuk modul program dan berbagai representasi data yang dimanipulasi oleh program. Oleh karena itu, desain data merupakan bagian integral dari derivasi arsitektur perangkat lunak. Arsitektur menyoroti keputusan desain awal dan menyediakan mekanisme untuk mempertimbangkan manfaat dari struktur sistem alternatif. Desain arsitektur dapat hidup berdampingan dengan metode tangkas dengan menerapkan kerangka desain arsitektur hibrida yang memanfaatkan teknik yang ada yang berasal dari metode tangkas yang populer. Setelah arsitektur dikembangkan, dapat dinilai untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan bisnis, persyaratan perangkat lunak, dan atribut kualitas. Kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk penyampaiannya demikian penyampaian dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.